there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dengan NIM 2122323. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom yang terdiri dari taksonomi afektif, psikomotorik, dan kognitif. Baiklah, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang taksonomi Bloom. Di mana taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam berbagai tingkat kognitif. Sederhananya ini adalah semacam tangga yang menunjukkan tingkat berpikir yang diharapkan dari seseorang siswa saat mempelajari suatu materi. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang sejarah dari taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh seorang psikolog yang bernama Benjamin Bloom. Bloom mengembangkan sebuah sistem yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Awalnya Bloom lebih fokus pada domain kognitif, yaitu kemampuan berpikir yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam tingkatan ini membentuk hierarki di mana setiap tingkatan membangun pada tingkatan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang pembagian dari taksonomi Bloom. Di antaranya yaitu taksonomi kognitif. Kognitif merupakan kemampuan intelektual peserta didik dalam berbagai aspek, yaitu diantaranya berpikir, mengetahui, dan melakukan sesuatu. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pembagian dari taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu taksonomi kognitif. Taksonomi kognitif merupakan kemampuan intelektual peserta didik dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas berpikir termasuk dalam ranah kognitif. Adapun ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti menghafal, memahami, mengklasifikasikan, menganalisis, mengintesis, dan evaluasi. Di mana kognitif ini terdiri dari 6 jenjang proses belajar, dimulai dari jenjang yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Yang pertama yaitu jenjang pengetahuan, yang kedua jenjang pemahaman, yang ketiga jenjang penerapan, yang keempat jenjang analisis, yang kelima jenjang sintesis, dan yang terakhir adalah jenjang evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang taksonomi afektif. Di mana taksonomi afektif adalah bagian dari taksonomi Bloom yang berhubungan dengan perasaan, emosi, nilai, dan sikap hati. Ranah afektif diperoleh dari suatu proses dan hasil belajar yang menekankan pada bagaimana peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam lingkungannya. Terdapat 2 kategori mengenai ranah afektif,
Yang pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Yang kedua, perilaku merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang memiliki keikhlasan dalam dirinya. Para ahli menekankan ranah afektif ini pada perkembangan kematangan moral dan sosial peserta didik. Ciri belajar afektif akan nampak pada peserta didik dalam bagian tingkah laku. Misalnya, peserta didik memusatkan perhatiannya pada mata pelajaran, kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran di sekolah, motivasi tinggi yang dimiliki peserta didik sebagai keinginan untuk mengetahui lebih banyak mengenai pelajaran yang diterimanya, serta penghargaan atau rasa hormatnya terhadap gurunya. Adapun sebaran kata kerja operasional untuk taksonomi afektif ini diantaranya yaitu menerima, menanggapi, menilai, mengelola, serta menghayati. Selanjutnya yang kita bahas yaitu pembahasan ketiga tentang taksonomi psikomotorik. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman tertentu. Hasil belajar ranah psikomotorik tampak dan dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif yang terlihat ketika peserta didik menunjukkan perilaku atau perbuatannya sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif maupun afektifnya. Adapun contoh aspek psikomotorik dalam penilaian pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuannya, keterampilan maupun sikapnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.